gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wataru kororen. Sekarang kita bakal bahas tentang problematik anime isekai. Iya, anime isekai. Setelah kemarin kita dibuat pusing oleh video sebelumnya tentang tingkat kecerdasan karakter dalam dunia Digimon. Jadi, akan sepusing apakah pembahasan kali ini? Ya, mudah-mudahan nggak terlalu pusing karena kita cuma mau membahas tentang beberapa anime termasuk Digimon ya sebelum genre isekai tersebut tuh official gitu. Namun untuk anime isekai atau lebih tepatnya bergenre adventure dan fantasi dunia lain yang akan kita bahas ini hanya yang saya tahu aja ya. Jadi kalau misal ada sepuh yang nanya kayak, "Bang, kok Night Ramune terus Magical Night Raid nggak disebut ya?" Karena emang nggak pernah nonton dari kecil. Sorry ya. Terus Sensei aja saya juga kurang ngikutin, Pak. Tapi saya tahu tuh mereka mainnya tuh ke neraka juga gitu. Jadi mungkin agak subjektif karena sepemahaman saya aja gitu. Udah saya ingatkan ya. Sebagai pengantar kita bahas dulu apa sih anime isekai itu. Jadi isekai secara harfiah artinya adalah dunia lain. Sebuah subgenre dari genre fantasi yang ceritanya berisi soal perjalanan atau petualangan di dunia lain, seperti dunia magis maupun virtual. Digimon sudah pasti memenuhi syarat tersebut. Bahkan dunia digital sendiri selalu berevolusi dan perkembangannya sudah berada di luar akal sehat manusia. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai berbagai anime isekai sebelum genre tersebut official, termasuk juga dengan anime Digimon. Ikuzo! Digital Gate Open! Tahu Sumedang! Sorry. Sensei ini adalah salah satu anime yang udah tua juga ya ternyata. Tanggal penayangan perdana animenya tuh pada tanggal 11 Oktober 1986. Untuk manganya sendiri terbit pertama kali pada Januari 1986. Seriesnya juga ada banyak nih, sampai pertengahan era Heisei pun masih ada ya, kayak misalnya yang The Lost Canvas, Soul of Gold, dan lain sebagainya itu. Ceritanya tentang para ksatria yang dijuluki Saint dan memiliki kekuatan berdasarkan armor yang disebut Cloud, yang berasal dari rasi bintang pemiliknya, yang ditugaskan untuk melindungi Athena. Ya, yang saya sebut itu buat series yang paling awal ya, untuk plot utamanya. Ya, jadi kalau kalian mau tahu ya, kalian bisa searching sendiri, googling sendiri Sensei itu kayak apa. Terus juga ada figur Mid-Cloud nih ya teman-teman ya, series Mid-Cloud Sensei yang harganya lumayan, aduh, kalau di koleksi tuh bisa buat rakit PC high end kali ya. Itu kakak saya juga koleksi soalnya. Dan berikutnya ada Yu Yu Hakusho. Anjay, ini anime zaman kapan nih? Pas zaman TV7 masih ada, Pak. Ini makanya kalian tuh harus time travel ke zaman dulu. Kita nikmatin bareng-bareng masa ini ya. Di Jepang sendiri manganya diterbitkan chapter pertamanya pada 3 Desember 1990. Buset, lama banget. Sementara animenya tayang perdana pada 10 Oktober 1992. Anime ini menceritakan kisah seorang berandalan bernama Yusuke Urameshi yang mati ditabrak mobil demi menyelamatkan seorang bocil. Kemudian saat dia hendak memasuki alam baka, waduh, dia menjalani berbagai macam ujian, Pak, untuk bisa hidup kembali dan mendapatkan tubuhnya lagi. Sejak saat itu dia menjadi seorang detektif dunia arwah. Ini kurang mind blowing apa lagi nih, udah mau mati terus hidup lagi, kayak si itu. Ya udah. Inuyasha, Boku tachi wa... sorry aku nggak hafal liriknya, dan aku lagi serak juga suaranya. I want to change the world. Asli ini lagunya, soundtracknya bagus, dan juga ini adalah salah satu anime yang dulu pernah tayang di Ikan Terbang pada masa aku masih kecil, teman-teman. Di Jepang sendiri animenya tayang pada tanggal 16 Oktober 2000, sementara manganya diterbitkan chapter pertamanya pada tanggal 13 November 1996. Jadi udah lama banget ya, teman. Dan ceritanya ini tentang si Higurashi Kagome yang kebetulan menemukan sebuah dunia lain di dalam sumur di belakang rumahnya. Disitulah dia bertemu dengan Inuyasha pertama kali, dan mereka bertualang di dunia itu. Bolak-balik keluar masuk sumur juga, buset. Ini bolak-balik keluar sumur gak dicariin apa. Sampai akhirnya di sequel Yashahime katanya mereka sudah menikah, dan ini menceritakan tentang kisah dari anaknya mereka. Wah, luar biasa sekali. Korektor Yui, aduh, ini saya yakin gak banyak yang tahu sih tentang Korektor Yui ya. Ini saya adalah salah satu orang beruntung yang sempat nonton anime ini. Di sosmed jarang banget ya yang bahas ini loh. Padahal dulu tayang juga di Indosiar. Seingat saya tuh tayang sekitar jam 6 pagi atau jam setengah 6 pagi itu.
Saya aja suka ketinggalan Pak, beberapa episode tahu-tahu udah habis aja gitu. Udah sampai pertengahan episode, jadi jarang banget saya nonton ini dari awal gitu. Manganya tuh pertama kali diterbitkan chapter pertamanya pada 3 Maret 1999, sementara animenya tayang perdana pada tanggal 2 Aprilnya pada tahun yang sama, yaitu 1999. Setelah April Mop ya, untung bukan 1 April. Apa sih? Jadi ceritanya itu tentang Mahou Shoujo yang bolak-balik masuk ke dunia lain lewat komputer. Ini mirip Digimon Adventure Zero tuh pada masanya ya. Karakternya juga unik-unik di sini, tapi ya saya nggak akan bahas menyeluruh demi durasinya Pak, durasi video ini. Mohon maaf nih, banyak soalnya. Digimon, udahlah ini konten pertama juga ya. Sebenarnya pengen saya skip aja biar nggak bosan gitu loh bahas Digimon terus ya. Jadi kisahnya tentang beberapa anak-anak yang terbawa ke dunia digital dan menemukan partner mereka di sana. Ya, seperti itu kisahnya tentang anak-anak yang terbawa ke dunia digital dan menemukan partner mereka di sana. Tapi ya seiring berjalannya series ini, pola dari alur ceritanya juga semakin berkembang. Seperti bisa bolak-balik, lalu menyelesaikan masalah di dunia manusia dulu, baru ke dunia digital gitu kan. Pokoknya ya begitu seterusnya, ceritanya berubah-ubah terus. Jadi tiap series tuh beda dunia juga. Bahkan world buildingnya juga rumit secara keseluruhan teman-teman. Terutama Tamers yang menggunakan teori sains sebagai landasan untuk berbagai macam penjelasan di dalamnya. Dan di Frontier kita bakal dibuat warek sejarah. Aduh, sejarah Pak. Game dan mainannya juga ada terus seperti video yang kemarin saya review ya teman-teman. Itu aduh, masih saya pakai sih sampai sekarang. Saya masih setia Pak. Saya semua orangnya setia ya. Bakal saya simpen terus tuh VB, nggak bakal saya jual walaupun udah kemakan zaman. Web diver, you many yobarete. Astaga, nih zaman aku SD sering ngobrolin ini sama temen loh. Sampai sekarang dengerin lagu endingnya aja itu saya pengen nangis asli. Ini adalah salah satu dari pentolan anime yang mulai menggunakan 3D CG pada zamannya. Animasi 3D lah intinya. Tapi kalau di zaman sekarang ini jadi agak gimana gitu ya, soalnya emang masih kaku gitu gerakan 3D-nya. Ceritanya pun simple gitu-gitu aja tiap episode. Delete Loss menculik kesadaran anak-anak dan Web Knight yang menjaga jaringan pun juga dihack semua sampai nyisa si Gladion pada dicolong semua kan. Jadi si Gladion sama Kento abisin kroconya sambil pelan-pelan nolongin para korban sekaligus para si Web Knight obot-obotannya ini. Tapi di sini penuh banget momen-momen yang memorable, apalagi kalau inget zaman dub Indonya di Antv ya, tahun 2003-an. Terus beberapa tahun lepas tayang lagi di Spacetoon. Untuk tanggal penayangan perdananya itu pada tanggal 6 April 2001 di Jepang ya. Itu kemarin juga belum lama lagi. Pertengahan tahun ini apa ya? Ada Mokitnya Gladion yang baru rilis tahun ini ya untuk merayakan anniversary ke 20 tahunnya, dan juga si Dark Gladionnya juga sekalian. Waduh, jadi pengen cok. Dulu tuh waktu kecil tuh sampai pengen banget tuh kereta ya. Pengen banget asli. Keren soalnya bentuknya Pak. Dan selanjutnya ada Rockman X. Wah, ini salah satu yang sempet saya suka juga. Tapi saya nggak begitu ngikutin juga sih. Cuman temanya nih bener-bener mirip kayak Web Diver dan Digimon. Terus dulu saya lupa, kayaknya ada seorang teman ya subscriber channel ini request soal bahas Rockman ya. Coba di trigger dulu sini karena saya lupa mintanya kayak gimana, pokoknya berhubungan sama series Rockman yang ini gitu. Anime ini tayang perdana pada tanggal 4 Maret 2002. Ceritanya mirip-mirip di game ya kan. Kita pakai Net Navi yang jadi partner kita buat melawan pengacau di jaringan internet. Biasanya kita juga ketemu Net Navi lain di dalamnya. Lalu untuk gamenya sendiri ada beberapa series, tapi nggak akan saya jabarkan satu-satu di sini. Animenya ngikut sama perilisan gamenya juga nggak sih? Dan ya, yang pasti nanti juga mau dirilis gamenya yang Legacy Collection di Switch ya. Lengkap yang pasti berarti tinggal series terakhirnya aja nih ya, yang Ryusei no Rockman kapan dibuat Legacy Collection-nya ya. Kalau nggak salah di DS juga cuma ada 3 kan seriesnya. Ya, seingat saya sih gitu ya. Kalau kalian tahu bisa tulis di komentar, oke? Dot Hack series, aduh ini dulu emang ada sih di TV ya. Dan ternyata seriesnya emang banyak banget guys.
Dulu cuma nonton sekilas, ini series yang paling pertama ya, yang Dot Hexine, tapi saya rasa tuh bakal lebih pas kalau kita sambil main gamenya gitu. Sayangnya ya gitu, saya nggak terlalu ngikutin ini, cuma sekedar tahu aja gitu. Jadi ini merupakan series yang sangat mengimplementasikan mekanisme video game, menyesuaikan dengan tema RPG fantasi, dan juga menjadi salah satu cikal bakal dari anime isekai modern. Jadi kalau nggak ada ini, kalian nggak bakal tahu nih anime isekai kayak gimana. Nggak bakal ada Sao, nggak bakal ada Ain sama kalau nggak ada ini. Nggak bakal ada Subadrun juga, bodoh lah. Series ini dimulai dari series yang paling pertama, yaitu ya tadi Dot Hexine, yang waktu itu tayang juga di TV ya, di sekitar tahun 2002 lalu juga adalah penayangan perdananya di Jepang. Terus di Indonesia lupa saya tayang pertama kali itu kapan ya, tahun segitu juga mungkin ya. Sayangnya ya series ini nggak begitu terkenal dan akhirnya kemakan zaman juga gitu, ketelan sama anime yang lain, tenggelam lah istilahnya. Kok ketelan sih, sorry. Dan ya selebih-lebihnya udah anime kekinian yang kalian semua pastinya pada tahu ya. Saya sendiri cuma tahu sampai sini aja, jadi saya cari tahu tentang mereka di list ini juga, dan sekalian googling yang jelas sambil cek Wikipedia. Cuman sekedar buat nyari tanggal rilis sama plot utamanya tuh gimana, udah gitu aja. Semoga menambah wawasan kalian dan buat kalian semua terhibur juga ya. Oke, sekian dulu guys, kira-kira itulah video kali ini tentang beberapa anime isekai yang saya ketahui sebelum genre tersebut official ya teman-teman. Jadi menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah ada yang pernah kalian tonton atau ada yang kalian sukai di list-list ini? Atau kalian pengen nostalgia dengan semuanya? Ya silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga ya mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam skripnya ataupun perkataan saya di video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Lalu akhir kata saya Rokuroren undur diri dulu. Hai, Rokuroren Otsukare, see you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。